Pilketos serentak itu jauh lebih maju dari Republik Indonesia. Karena harusnya tidak perlu mengorbankan 600.000 petugas. Tidak perlu juga bawa massa. Kenapa Anda selalu sebut vertical banner? Mungkin rusak mata aku. Anda menjanjikan sesuatu yang indah pada masyarakat tentang kota ini. Tetapi Anda memulai dengan ketidakindahan. Bayangkan orang lagi susah, kok pamerkan mukamu, CS. Kalau selama ini yang sorry to say Kak None, kalau Kak None takutnya nanti dinasti. Are you ready? Alright brother, time is yours. Saga Kareba Kak None atau Pak None, Pak Irman Yasin Limpo. Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sehat. Kelihatan sekali fighting spirit Anda memang Pak None. Saya kenal mulai saya berkecimpung di kampus Kak. Iya. Kesenian Ambo Indo. Iya, betul. Dan bapak lah, kakak lah yang antar saya bersentuhan dengan rumah jabatan gubernur. Iya, betul. Menjadi master kreatifnya di sana Kak None. Apa kesibukan terakhir ini Kak? Kesibukan saya lebih banyak di rumah. Ya. Di rumah? Di rumah. Padahal ada kontestasi loh. Ya, kan kesibukan itu nggak perlu diukur dari berapa banyak beraktivitas, tapi berapa banyak mengkontribusi diri, pikiran dan terhadap tujuannya. Itulah kesibukan atau produktivitas. Ya. Daripada kelihatan sibuk kiri kanan tapi tidak ada jeda bikin, sebenarnya hanya kelihatan pura-pura sibuk gitu. Iya. Tapi kontribusinya sedikit, malah menjadi beban sebenarnya bagi orang lain. Bukankah itu karena wajar-wajar saja dengan era digital, orang show force di medsos. Tapi kan ya itulah yang saya mengatakan, sibuk itu nggak perlu physically. Nggak perlu physically. Nggak perlu kelihatan sana kesini. Cukup di rumah mengatur virtual dan sebagainya. Saya malah sekarang ada tripod di rumah. Ada tripod dan handphone. Oke. Di tempat minum kopi saya di belakang rumah ada hidroponik 3 instalasi minum kopi. Di situ saya mau bicara hari ini, apa yang saya lakukan ya, saya memulai dengan meng-create apa yang saya mau bikin, dan malamnya saya sisa mengevaluasi itu. Sesimpel itu caranya Kak None untuk produktif. Sampai dengan batasan target dan tujuan saya, ya itu menurut saya. Hidroponik berarti berkebun. Iya, bertani lah. Bertani. Itu karena di kantor gubernur sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Enggak. Saya memberi kontribusi kepada tugas saya sebagai apa lagi Kak? Staf ahli gubernur. Itu dengan beberapa kirim email pikiran saya, karena yang diminta kan pendapat keahlian. Pendapat keahlian. Ya, karena pendapat otot sudah 7 kali jadi kepala dinas itu. 7 kali Anda sudah warawiri di berbagai dinas. Iya. Dari semua dinas Kak None, dinas mana yang paling menurut Kak None? Kalau saya bilang berat, pasti tidak ada yang berat bagi seorang Kak None. Saya tahu sekali karakter leadership Kak. Yang paling berkesan, yang paling memberikan impact yang luar biasa terhadap Sulawesi Selatan. Saya nggak bilang impact ya, tapi saya mau mengatakan yang harus paling pertama menjadi penting adalah diklat. Waktu saya kepala diklat, di situ saya mendapat kebenaran. Menurut pikiran saya, kebenaran itu apa? Bahwa disinilah harusnya aparaturnya diperbaiki. Karena sebagus apapun konsep Makassar kota dunia, Sulawesi Selatan kota provinsi dunia tapi kalau pengelolanya nggak didiklat, maksudnya ASN-nya? Iya, yang mengelola, yang mengerjakan bermasalah, percuma. Setinggi apapun cita-cita pemimpinnya, sehebat apapun konsepsi dan tujuannya, dokumen-dokumen perencanaannya, tapi kalau yang mengerjakan baracunji percuma.
Gitu. Aduh, saya sudah gemes sekali nih Kanone untuk menjabarkan apa yang kita maksud tadi itu. Baracung, kota dunia. Ini kan sudah mulai ranah-ranah lebih ekstrim sebenarnya. Tetapi saya tahan dulu itu Kanone, karena semua orang yang duduk di kursi ini Kak harus di rapid test. Ini menyesuaikan ini Kanone, pandemi orang, dan insya Allah kita sudah jaga jarak, sudah pakai hand sanitizer tadi. Dan rapid test saya ini Kanone itu berbentuk pertanyaan. Kita lihat nanti apakah dia reaktif atau non reaktif. Ini berupa 5 pertanyaan Kanone. Setiap pertanyaan hanya ada 2 pilihan. Pilih salah satu, jawab dengan cepat. Namanya rapid cepat tes pertanyaan. Kira-kira begitulah saya tafsirkan Kak. Sesuai dengan kemampuan mesin saya. Iya, siap. Baik, karena kira-kira rapid test inilah yang menjadi dasar untuk kita ngobrol. Baik. Irman Yasin Limpo, Kanone. Birokrasi atau politisi? Birokrasi. Don't look back atau jangan pikir macam-macam? Jangan pikir macam-macam. Gokil. Manchester United atau Liverpool? Manchester. Pemuda pragmatis atau pemuda pesimis? Pesimis. Terakhir, saya yakin ini sangat sulit. Jadi wali kota tersandra kepentingan politik atau tidak jadi wali kota tapi terpilih jadi ketua partai politik? Jadi wali kota tersandra kepentingan politik. Wow, Anda sangat berani menyampaikan itu Kanone. Karena nggak ada pilihan. Tidak masalah menjadi seorang pimpinan kota, wali kota Makassar misalnya, saya sebut saja Makassar karena itu yang mendekat. Tapi tersandra kepentingan politik. What do you mean? Tergantung kepentingan politiknya apa. Kalau kepentingan politiknya dalam rangka membesarkan partainya dengan platform yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, silakan sandra saya. Tidak jadi masalah. Yang saya tidak mau kalau Anda sandra saya dengan kepentingan politik yang menguntungkan beberapa orang saja dan mengorbankan banyak kepentingan publik. Anda lebih baik tidak usah jadi wali kota. Saya lawan pasti. Saya tidak mau tidak jadi wali kota. Saya mau jadi wali kota. Tetapi mari kita kompromi pada kepentingan politik yang benar. Karena kepentingan politik dalam demokrasi itu wajar. Nah, sekarang karena dia wajar, kita harus waraskan. Selama ini kenapa Anda bertanya dengan menyusahkan saya memilih kepentingan itu, option itu? Karena Anda terjebak bahwa selama ini kepentingan politik itu pasti negatif. Bicara untung rugi. Selama ini yang saya lihat dan beberapa teman-teman netizen yang lain. Saya suka nongkrong di warkop kan. Saya lebih ke warkop dibanding ke kafe lah. Kadang kalau kita ngobrol, kita ngopi apa segala macam. Saya sentil-sentil karena saya kan biasa banyak bikin konten tentang politik, pemerintahan, pendidikan dan milenial. Kalau saya ngomong politik, mereka langsung keder Pak. Dia langsung, Jal bisa enggak ngomong politik dulu. Saya selalu merasa kenapa enggak bisa kita omongkan? Ternyata persepsi mereka yang di kepala semua sudah by design kepentingan orang-orang tertentu. Betul itu. Betul. Makanya kita butuh edukasi. Edukasi politik. Nah, cara kita membangun edukasi politik. Orang yang sekarang ini melek politik, kayak Rijal yang bilang selalu buat konten politik apa. Itulah tugas kita sebagai guru. Memberi edukasi. Anda bisa bayangkan kalau kita mau bicara perubahan. Baru kita tidak masuk di dalamnya. Kapan bisa berubah? Nggak mungkin. Kalau Anda bicara milenial, bicara inovasi, bicara kreativitas, bicara sesuatu digitalisasi, Bitcoin dan sebagainya. Tapi kalau regulasi masih kolonial cara berpikirnya, ya nggak mungkin lah. Anda melanggar aturan terus karena di regulasi menganggap itu nggak
ndak sesuai. Karena kenapa? Orang-orang yang paham ndak mau masuk politik. Jadi jangan selalu menganggap politik itu jahat, politik itu tidak baik. Kalaupun itu tidak baik, ayo rubah. Haruskah dengan masuk partai politik? Ya enggak juga. Enggak juga. Karena kita yang memilih partai politik kan. Ya. Dengan memilihnya itu bagian dari bagaimana kita. Kok tiba-tiba saya kayak dejavu ini ya. Wawancara begini ya. Benar nih. Saya tiba-tiba mengingat pernah saya pikir begini. Benar nih. Tell me Kak None. Ya, jadi salah satu. Ya. Saya kenapa mau dulu waktu saya terakhir jadi kepala dinas pendidikan. Saya pernah menggagas pemilihan ketua OSIS serentak. I see. Itu pertama bos di Indonesia. I remember. Itu niat saya membangun edukasi politik di milenial. Dan sekarang harusnya, bayangkan dulu, salah pilkada serentak itu salah satu poinnya adalah e-voting. Betul. Kampanyenya konten kreatif. Betul. Toolsnya apa yang ada di media sosial ya, dan digital yang ada di. Jadi anak-anak yang pintar matematika ikut di Pilketos itu dengan menjadi surveyor, karena dia tahu. Yang pintar seni buat jingle. Kenapa saya baru connect dengan program Anda Kak None? Iya. Bahwa itu ternyata bagian daripada edukasi politik. Oh iya, karena dia anak sekolah. Saya nggak mau mengarahkan dia politik, nggak mau. Anda tidak bilang bahwa ini dalam rangka edukasi politik ya anak-anak? Nggak. Anda bilang? Nggak boleh. Langsung aja iya, kita akan buat sistem seperti ini. Iya. Dan mereka terima? Harus. Kepala dinas ini. Karena mereka punya kultur. Pilketos serentak itu jauh lebih maju dari Republik Indonesia. Pilketos itu? Ya, dalam sistem election ya. Iya. Karena harusnya tidak perlu mengorbankan 600.000 petugas seandainya e-voting. Tidak buang uang banyak, bos. Hemat anggaran jauh lebih besar. Tidak ada pendaftaran itu. Cukup kirim saja di aplikasi pendaftaran. Tidak ada dibilang B1 KWK. Nggak perlu. Alah. Aduh. Nggak perlu juga bawa masa. Nggak perlu ya. Kalaupun harus ada hard copy-nya, harusnya bisa di-print atau paling sulit pakai kurir. Iya ya, kenapa kita nggak pikir itu ya? Wow, ini menarik sekali. Saya baru berapa menit diskusi ini saya langsung terbuka insight saya. Harusnya ini Indonesia terbuka nih. Uang-uang besar itu ya seandainya lebih dibelikan pemadam kebakaran jauh lebih cepat orang tidak terbakar, rumahnya hangus gitu. Dibanding hanya untuk sebuah pendaftaran tenda. Aduh, tapi itulah realita. Jal, kita harus masuk, kita rubah. Kalau Anda seumpamanya jadi ketua KPU, rubah tuh Jal. Ya, rubah. Supaya ya memang tidak bisa saja tidak koruptif, tapi kesia-siaan itu semua. Ada yang lebih penting di depan mata kita. Masih banyak UMKM, kasihan. Saya contohkan. UMKM. Ya. Kantin sekolah. Wow. 1.300 SMA di Sulawesi Selatan. SMA aja dengan SMK. 1.300. Kantinnya mati sekarang. Karena 6 bulan. Nah, saya tanya, Ki, itu orang yang jadi kantin itu, tidak mungkin dia jadi kantin kalau ada pekerjaannya yang lain yang lebih prospektif. Penting mana kantin daripada formalitas demokrasi, bukan demokrasinya ya? Iya. Seremonial demokrasi.
Penting mana sih? Bos, itu kantin kalau 1.800 kantin. Satu mau kita hitung ya, kantin. Minimal satu pekerja. Kita menyelamatkan 1.800 orang. Itu satu Ji. Nah rata-rata kantin di sekolah 2. Dan rata-rata minimal 2 pekerjanya. Jadi 4 kali 1.000. Itu SMA Ji. Belum SD. Pesantren. SMP. Pesantren. Tukang parkir. Luar biasa. Yang demokrasi tetap jalan. Harus dong. Ya, harus. Ya, demokrasi tetap jalan. Tapi kalau demokrasi yang hemat itu jauh lebih bagus. Substansi nggak lepas, tetapi kita efisiensi harusnya ya. Ini pikiran saya. Kalau saya menyimpulkan Kanone, berarti proses demokrasi yang mahal, yang formalitas yang seperti Anda sebutkan tadi, toh akhirnya tidak melahirkan pemimpin yang berkualitas. Iya, pasti. Pasti. Kalau dia berkualitas, harusnya dia lahir dari sebuah sistem yang benar-benar akuntabel, yang tidak hanya dalam pertanggungjawaban formil, tapi juga material, Pak, substansi. Memang tahu dia terpilih dari sesuatu yang proses yang luar biasa. Ini, ya, tapi harus dirubah. Cara merubah kita harus masuk jalan. Harus masuk. Ya, jangan kita cerita di luar. Kita bukan komentator nih. Kalau kita mau merubah, kita harus masuk di dalamnya apapun peran kita. Peran saya jadi wali kota. Anda jadi apa? Kita ubah untuk kepentingan yang lain. Kalau saat ini begini keadaan, ya sudahlah, tak kalah rusak mi. Tetapi anak-anak setelah kita nggak boleh, bos. Saya nggak mau anakku demokrasi yang dihadapi ke depan itu demokrasi seburuk sekarang. Dia harus lebih wise, lebih substansi, yang dijual benar-benar bukan baracungers gitu ya. Baracungers. Benar-benar memang harus isi kepala. Iya, program. Bukan sebanyak berapa banyaknya vertical banner yang kau pasang, Ces, bukan. Kenapa Anda selalu sebut vertical banner? Mungkin rusak mata aku. Bikin rusak mata, bikin rusak pemandangan kota. Iya. Dia begini, bos. Anda menjanjikan sesuatu yang indah pada masyarakat tentang kota ini, tetapi Anda memulai dengan ketidakindahan. Apa yang bisa jadi jaminan? Dan itu dimulai dari vertical banner. Bapak yang bilang. Gitu. Itu. Jadi, iya. Betul. Anda bisa beralasan bukan saya, itu tim saya. Iya. Kalau vertical banner untuk sesuatu nggak terlalu mahal itu vertical banner, tapi kita mengkontribusi dampak kerusakan, dampak ketidakindahan, dampak yang paling penting adalah dampak membuat karakter begitu. Kasihan banget. Bayangkan orang lagi susah, kok pamerkan mukamu, Ces. Itu mak yang sekolah tadi yang saya bilang, kantin sekolah. Enaknya tahu banyak nyawanya nih, kenapa saya susah sekali. Kita lagi susah, bos. Ada kafe di bawah tutup, kau pasang muka, mau menjengkelkan banget. Tapi itu kan tidak melanggar kanon. Iya, tetapi gini, lebih 1.000 peraturan, tapi tidak diikuti. Itu jauh lebih buruk dibanding satu yang tidak ada peraturan, tetapi menjadi komitmen moral. Kalau peraturan banyak nih, Pak. Kurang apa undang-undang dasar kita? Harusnya tidak perlu dibuat turunannya, tetapi kita semua paham bahwa ini loh tujuan bernegara kita, tujuan bermasyarakat kita. Nggak perlu dibuatkan aturan di bawahnya lagi. Tapi kita sudah taat, kita udah paham mau kemana negara ini, mau kemana daerah ini. Akhirnya yang lebih dilihat aturan paling kecilnya, tapi tidak dilihat dari mana lahirnya aturan itu. Maunya sih sebenarnya apa gitu. Esensi moralnya. Iya. Itu yang tidak kebanyakan orang lihat. Iya. Coba Anda studi literasi ke beberapa negara. Sedikit mereka punya aturan. Tetapi dia ikut, masyarakatnya ikut dan paham tentang kewarasan. Kenapa masyarakatnya ikut? Pengaruh pemimpin kah? Iya, pasti. Seberapa besar itu kanone? Sangat besar. Sangat besar. Iya, karena kalau dia, ya ini masyarakat kayak sekolah besar, Pak.
dia harus, pemimpinnya itu harus ditiru dan digugu. Ditiru dan digugu. Ditiru dan digugu. Jadi kayak guru. Jadi kalau kau salah style, salah style tuh yang dibawa. Kalau kau pendekatan kekuasaan, maka di bawah juga melakukan pendekatan kekuasaan. Tapi kalau kau inklusif, di bawah juga inklusif. Apakah ini bisa dirubah sekarang? Bisa, tapi berat. Kita butuh waktu untuk merubahnya. Dan itu waktu yang kita butuhkan, Kak None, tidak bisa cepat. Tidak bisa. Butuh proses panjang. Ya. Dan cara merubahnya adalah mempersiapkan generasinya yang akan datang. Jangan rubah kepala dinasnya. Jangan rubah birokrat sekarangnya. Yang dirubah adalah rubah cara mempersiapkan kepala dinasnya. Jadi cara mempersiapkan itu mulai SMP-nya, SMA-nya. Kasih baik-baik memang nih. Jangan dirubah atau diganti kepala dinasnya. Persiapannya. Iya, yang sekarang rusak nih. Maksudnya bukan rusak ya, tak kalah masuk nih di dalam kulturnya gitu. Kultur yang sekarang susah banget. Susah. Dia lebih pada evolusi, Ji. Enggak revolusi merubahnya. Tapi kalau kita merevolusi sesuatu dari edukasinya, mulai dari anak-anak mudanya jaminan masa depan kita luar biasa, Pak. Kondisi Kota Makassar, Sulawesi Selatan sampai sekelas negara kita Indonesia. Tadi Kak None sampaikan tak kalah rusak mi. Bukan tak kalah rusak, maksudnya kulturnya ya. Kultur ya. Ya harusnya lebih baik lah. Kenapa bisa tidak lebih baik kondisi sekarang Makassar? Kita terbawa pada mainstream berpikir kita, bahwa yang sudah itulah kita ikuti. Jadi kadang apa yang kita pikirkan terlambat dengan situasi yang ada sekarang. Kebutuhan masyarakat itu dijawab dengan pembuatan program yang apa adanya seperti kemarin. Wow. Padahal hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Dan kita mempersiapkan hari depan itu jauh lebih baik dari hari ini. Program apa adanya. Artinya Makassar ini tetap berjalan walaupun tidak ada pemimpin. You want to say like that? Kalau sekarang saya lihat harusnya bisa. Karena bisa berjalan tanpa ada wali kota. Seharusnya bisa. Karena birokrasi itu sistem. Kalau tidak ada wali kota pilihan rakyat kan ada PJ kayak ini sekarang. Ada PJ. Jalannya. Bertahan hidup di masyarakat. Iya. Karena sistem ekonomi kita tetap jalan. Makanya pemerintah harusnya jangan jadi beban. Pemerintah jangan melayani diri sendiri. Jangan. Saya berpikir itu kalau saya jadi wali kota, bukan kampanye nih ya. Iya. Mimpiku ini kebetulan saya pernah dejavu nih di tempat ini. Mimpiku itu orang urus KTP jalan kaki dari rumahnya, Ces. Nggak perlu ke Alauddin sini. Di rumahnya ketua RT. Ketua RT, bosku. Mana KTP ku? Ini yang KTP yang ketua RT juga bilang, tunggu mi, Ces. 2 hari. Gitu, inklusif banget tuh. Substansi sama, mengurus, melayani. Satu minta pelayanan. Kalau 150 kelurahan mengurus KTP, 1 orang 1, dia ke Alauddin, ya macet lah. 150 Avanza, bos. Iya. Seandainya tempat pengurusan KTP-nya sebesar Stadion Matuangin juga bundar begini, ya boleh lah. Tapi menurut saya itu yang harus dirubah. Jadi hak-hak dasar masyarakat itu pendidikan, kesehatan, layanan perizinan administrasi kependudukan, jangan repotkan, bos. Kalau perlu jangan pakai nomor, pakai QR itu. Oh iya, barcode aja bisa. Itu bisa dilakukan pemerintah kota. Bisa, sangat bisa. Dan bukan dari wewenang dari pusat. Bisa. Kita bisa berinovasi. Bisa. Ada undang-undangnya. Harusnya malah jadi contoh. Saya pengalaman jadi kepala dinas, selalu dibilang kewenangan. TTR-nya pusat ikuti apa yang saya buat. Ipanrita. Iya. Iya kan? I see. Semua sekarang seluruh Indonesia buat. Pusat buat dengan nama lain, tapi substansinya sama. Kita kembali ke kota. Sekarang kita tahu nama Kak None sudah sering lah disebut. Apa sebenarnya yang ingin
atau yang memotivasi Kak None untuk bisa menjadi wali kota atau menawarkan sebagai salah satu pemimpin alternatif di kota Makassar? Kalau selama ini yang sorry to say Kak None, kalau Kak None takutnya nanti dinasti. Itu yang selama ini beredar. Kita pilih coba yang baru. Kita pilih coba yang lebih fresh. Apa poin dari seorang Irman Yasin Limpo? Saya pertama mengatakan bahwa saya merasakan layanan ini. Layanan? Iya. Saya ke kelurahan diterima oleh ASN yang di luar bajunya. Bicara sama saya merokok gitu. Yang ditanya hanya 2, sudah bayar PBB atau bayar sampah. Baru dimulai layanan. Padahal saya mengurus administrasi kependudukan. Lain saya minta, lain ditanya gitu. Apa susahnya membuat ASN di kelurahan itu senyumnya kayak pegawai bank, kayak pramugari? Kayak pramugari, apa susahnya? Enaknya itu. Iya, padahal itu kan didiklat aja. Suruh saja senyum 6 menit dalam 1 hari, begitu terus itu senyumnya. Jadi menurut Anda ini masalah ada di ASN? Masalah di sistem ini. Di sistem? Ya, yang tidak terimplementasi. Padahal itu ada aturannya semua. Ini political will aja, fokus pada political will. Maksud saya wali kota kemarin tidak paham ini? Saya nggak mau mendiskreditkan itu ya. Mungkin banyak pekerjaan lainnya. Tetapi kalau saya fokus orientasiku ke bagaimana orang senang dulu menghadapi pemerintahnya. Senang. Masyarakat senang kalau menghadap ke pemerintah. Iya. Beban itu bukan cuman iuran ya. Beban itu perasaan juga. Kalau kita layani baru merokok di mukamu, baru kita tidak merokok, kan itu beban bagi saya, Ces. Sama. Iya, itu merokok di luar lagi bajumu. Nah kita bayar pajakmu, masa bajumu di luar? Itu standarnya baju di dalam, standarnya kau pakai pangkat, pakai lambang dan sebagainya. Mana itu pertanggungjawaban semua? Nah, itu yang harus standar. Nggak usah mewah. Saya nggak sepaham juga kalau pelayanan harus mewah. Kalau pelayanan bank, perusahaan harus mewah, ya itu urusan bisnis mereka, bisnis usually-nya. Tetapi kalau pemerintah, organisasi publik, dia nggak perlu mahal. Yang penting kepastian terhadap layanan itu. Maksudnya cepat? Boleh cepat, boleh lama, yang penting pasti. Nasai barang-barang. Ini kita berharap terus kapan ini keluar anuku. Biar lama tapi pasti. Karena kita pahami kenapa kok lama. Perjelas aja. Daripada dijanji-janji. Yang kok PHP. Iya. Itu gak kepastian. Jadi standar-standar itu harus ada. Dan itu bisa. Sangat bisa. Saya jaminkan bisa. Dulu saya bisa pastikan waktu saya kepala dinas pendidikan, contoh ya. Dulu tingkat kedisiplinan guru itu 65% gitu. Sebelum Anda masuk? Iya. Setelah kita lakukan absensi guru 96%. Akhirnya nggak rugi orang menyekolahkan anaknya. Karena dia dapat ilmu. Percuma dia ke sekolah kalau tidak diajar, bos. Lebih dia di rumah. Tidak ada gurunya. Dan bagaimana guru bisa bagus, efektif kalau dia tingkat kepastiannya juga nggak jelas, kasihan oleh pemerintah. Gajinya? Bayangin kalau sertifikasinya tak 3 bulan, 6 bulan pi. Belum lagi kasihan guru honor yang banyak sebagai garda depannya mereka. Yang paling banyak kerjanya. Iya. Katanya. Dan sebenarnya menghabiskan uang untuk guru itu sesuatu yang tidak salah menurut saya. Kenapa? Karena dia menginvestasi masa depan. Sisa kita kasih tahu, guru, ini yang kau ajarkan ke anak-anak. Cara mengajarmu begini. Nah, ini kau sudah tidak kasih sejahterai, kau tidak kasih tahu juga apa yang harus diajar, Ces. Yang saya tangkap salah satu kenapa Kak None begitu gemas, tertantang untuk menjadi wali kota karena persoalan itu, pelayanan. Iya. Kedua tadi saya tangkap adalah persoalan pendidikan. Iya. Lagi-lagi di sana ada pelayanan. Iya. Kita harus memastikan anak-anak kita itu tidak hanya pintar, Pak, tapi dia harus baik dan benar. Pintar tidak penting? Tidak penting kalau dia tidak baik dan benar. Percuma dia pintar kalau dia tidak benar. Saya lebih memilih anak-anak baik dan benar dulu diajarkan. Instrumennya apa itu, Pak None?
untuk menjadikan kemudian anak-anak kita ini baik dan benar? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Adalah sesuatu yang ideal di lingkup batas sekolah, yang bisa membedakan antara apa yang dia lihat, apa yang dia diajarkan, dan apa kenyataan di luar pagar sekolahnya. Ini kan sekarang tidak sama, bos, di luar dengan di dalam. Anak-anak disuruh kerja bakti di luar oleh Pak Lurah, itu berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam sekolah tentang higienitas. Ini yang saya bilang, kita harus mempersiapkan generasi itu. Kalau di dalam diajar ideal, di luar dia harus hidup juga maksimal mendekati ideal. Makanya waktu saya dulu, saya bilang, oke lah, kita harus ajar anak-anak sesuatu yang ideal itu dengan apa yang kita perlihatkan. Jangan kok diajar anak-anak dengan ditunjuk-tunjuki. Kau naik di papan tulis kerja nomor 2. Kau yang di belakang ke depan. Kau yang di itu ambil. Masa anak-anak kita ditunjuk-tunjuki? Kau ini verbal kekerasan semua ini. Secara tidak langsung. Iya, dan itu dalam 1 minggu 6 hari kau. Wajar aja dia jadi begal, wajar aja anak-anak jadi kasar. Karena yang dihadapi adalah perilaku yang belum lagi interaksi antara sesamanya. Nah, kalau saya jadi wali kota, saya terbitkan peraturan adab bersekolah. Anak-anak nggak bisa dibilangi kau. Apa susahnya pakai local wisdom saja. Iya. Nanda, tabe, kerja nomor 2. Humanis banget. Nanda. Daripada kau tunjuk, mending begini. Nanda, tabe, kerja nomor 2. Nanda yang di belakang ke depan. Kalau itu tiap hari dilakukan, humanis anak-anak. Cium tangan. Patabe. Yang saya tangkap Kak None, kalau seperti ini tadi yang Kak None cerita ke saya, jelaskan dan sebagainya, Kak None jadi wali kota tidak akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Nggak perlu. Bukan nggak perlu ya. Tetap perlu, tetapi saya lebih memilih yang berjalan di atas infrastruktur itu orang-orang yang baik dan benar. Kalau dia macet, tidak perlu dia maki-maki orang lain. Caranya adalah pendidikan. 1 GCS, apapun ujungnya ini kau bicara baracum, mau visi, mau apa. Perbaiki dulu pendidikannya untuk mempersiapkan ke depan. Ya itu ekonomi. Kalau dia mau menjadi entrepreneur yang baik, di pendidikannya kasih bagus. Supaya kalau dia jadi pejabat, dia buat regulasi juga yang berpihak pada ekonomi yang baik. Bukan hanya membesarkan satu retail terus. Akhirnya semua orang pergi belanja di retail itu. Tapi masalahnya begini Kak, selama ini orang mau jadi wali kota, supaya kemudian ada legacy yang tertinggal, itu dilihat dari bangunan-bangunannya, karya-karya monumentalnya. Kanone nanti tidak akan seperti itu. Nggak masalah sepanjang itu berkebutuhan untuk masyarakat. Nggak masalah itu. Ya. Seumpamanya kota ini butuh ikonik gitu. Butuh ikonik. Ikonik. Saya membuat gong. Gong, oke. Ya, gong. Itu siapa yang buat? Bukan rekanan. Yang buat itu anak-anak SMK. Karena dia belajar las, akhirnya dia las. Dia belajar tukang batu, dia belajar electrical, dia buat lampu-lampu. Terus dia buat deteksi dini tsunami. Itu kan sesuatu yang dibutuhkan. Di daerah pantai gini. Itu nggak apa-apa infrastrukturnya dibangun. Tapi kalau Anda membangun sesuatu di lorong saya, Pak. Kenapa saya mau jadi wali kota nih? Salah satunya. Iya. Saya tinggal di lorong, bos. Itu hanya 28 rumah. Datang ketua RT. Pak, ada perintah dari ini mau dikasih tinggi jalanan di depan rumah pakai paving block. Di lorong. Oh iya, silahkan. Ya, kebetulan lorong saya agak lebar. Silahkan aja. Tapi mungkin saya pergi karena kita sibuk semua itu hari. Akhirnya dimulailah lorong itu dibangun. Pulang ketinggian karena mungkin tidak terlalu panjang saya punya lorong. Akhirnya cara dia mengcustom supaya anggarannya dapat terrealisasi, dia melakukan penambahan tinggi jalanan itu. Akhirnya jalanan itu lebih tinggi dari rumah saya. Walhasil nolnya jalan itu pasti kalau hujan banjir masuk ke rumah saya kan. Got juga akhirnya bisa
tim Tampias masuk ke rumah saya. Tinggi rumah saya itu 285, Pak. 285 antara lantai ke plafon, 285. Dia kasih naik sekitar dengan pasir timbunan sekitar 50 cm. Berarti tinggi rumah saya dari plafon sisa 2, kalau saya sesuaikan dengan tinggi jalan. Betul. Berarti sisa 230 itu rata. Mana ada plafon, Pak? Dengan rumah sisa 230. Rumah saya lantai 2, Bos. Saya tanya ketua RT-nya, berapa anggarannya nih? Dia bilang 125 juta, Pak. Oh. Terus gara-gara itu, saya harus bongkar rumah saya, Bos. Terpaksa Anda harus bongkar. Bongkarnya saja setelah saya tanya orang 2 miliar, Bos. Jadi gara-gara kebijakan publik yang 125 juta, saya dirugikan sekitar 2 miliar. Nah, saya ini enak tidurku di rumahnya itu. Kenapa saya harus bongkar? Hanya gara-gara itu. Itu yang saya bilang, apapun bagusnya konsepsi, kalau pengelolanya tidak diperbaiki, sama juga. Tapi kan sudah memperbaiki lorong ini, anak lorong lah ini ceritanya. Tapi kok kasih banjir ke, Pak? Kok kasih banjir ke? Kalau saya memperbaiki banjirnya, saya harus ganti 2 miliar. 2 miliar bongkarnya itu saja, belum bangun kembalinya kan? Itu lorong tak itu kanonnya enggak sempat jadi cat-cat juga atau dicat juga? Yang jelas begini, kebijakan publik itu harus Anda bisa bayangkan, untung itu saya masih produktif. Anda bisa bayangkan kalau saya pensiunan. Betul. Yang sudah tidak punya penghasilan. Saya pasti jual rumah aku, Bos. Hanya gara-gara. Iya. Jadi kadang-kadang kebijakan publik itu dibeli oleh cukong. Itu bau cium-cium bau begitu hanya birokrasi yang tahu. Kau baru bangun begitu saya sudah cium baunya. Ini secara formal benar. Tapi secara material dia punya behind di belakangnya. Ada sesuatu yang menjadi filosofi. Kalau teman-teman millennials mengkritisi itu, apakah pemerintah akan mendengar? Karena selama ini millennials agak-agak takut juga kritis kan, None. Karena sama dengan penjara. Belum lah, itu kalau mungkin kita bisa kritis ya, Instagramnya misalnya kita komen di situ, Pak Tabe Pak, saya tadi dapat ini, saya di kelurahan ini diperlakukan seperti ini. Tabe Pak, saya kecurian. Tabe Pak, saya dibegal. Kan itulah gaya-gaya millennials. Yang selama ini kalau dia mau ingin menyampaikan ke pemimpinnya, tidak lagi bisa langsung direct. Karena teknologi eranya memang seperti itu. Tapi terkadang ya pemimpin kita masa bodoh, cuek juga akan hal itu. Karena gimana? Cari pemimpin kayak saya, enggak cuek. Yakin pakaianku jangan cuek. Pakaian tak jangan cuek. Tapi otakku insya Allah enggak. Insya Allah. Enggak. Saya bisa percaya itu kan? Ya, bisa. Pilih, Mak. Memang kalau orang merasa dirinya paling benar pada akhirnya, pemimpin yang merasa dirinya yang paling benar, saya yakin disitulah awal kegagalan seorang pemimpin. Dan pemimpin itu tidak dibuktikan dengan pangkatnya apa, Pak. Pemimpin itu sekali lagi adalah siapa yang mengkonstruksi banyak. Banyak pemimpin-pemimpin non formal yang masyarakat akui. Karena dia udah kehilangan akal sehat dan kewarasan untuk mempercayai pemimpin-pemimpin formal. Akhirnya dia memilih pemimpin non formal. Itu juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Malah itu lebih menggampangkan pemerintah untuk melakukan edukasi, memberi informasi kepada pemimpin non formal. Apa salah satu contoh yang kira-kira program ini dari Kanone millennials banget deh, ketika nanti melibatkan anak muda dalam baik itu yang masuk struktur maupun tidak terstruktur, tidak masuk struktur untuk membangun kota Makassar, membangun Sulawesi Selatan dan seterusnya. Apa kira-kira yang kan Kanone selalu saya mau beda dari yang lain. Apa kira-kira? Pertama saya mau inklusif banget. Penguasa itu jangan dilihat dari jabatan dan pangkatnya. Sekali lagi selalu saya bilang dilihat dari kontribusinya. Rijal pergi urus situ, SIUP, TDP, nggak usah ke kantor pemerintah, di RT mau. RT itu tanda tangan di situ mau, jangan mau ke wali kota.
Jadi itu tidak masalah, itu tidak masalah. Tidak melanggar aturan. Tidak, sepanjang Anda mendelegasikan. Kalau begitu selama ini kenapa harus sampai ke situ? Iya, karena kekuasaan dianggap sebagai status. Kalau saya bisa simpulkan, ini orang bodoh yang bertanya ini kan, None. Pungutan liar ada di situ. Ya, sisa membangun sistemnya aja. Kalau sistemnya parameternya kayak algoritmanya Instagram, mana kok bisa? Yang jelas insight-nya ya. Iya, insight-nya. Yang jelas reach-nya, jelas impresinya. Iya. Apa susahnya itu dibangun? Betul. Iya. Based on technology. Iya. Digital. Jadi itu mengurangi kemacetan juga. Akhirnya tidak ada tamu di wali kota, bos. Kantor wali kota, balai kota itu. Jauh lebih bagus kalau tidak ada tamu supaya tidak macet. Daripada kita harus kasih keluar lagi kebijakan kasih pindah parkir dari kantor wali kota ke Karebosi. Itu samanya aja memindahkan macet dari kantor wali kota ke Karebosi. Tapi kalau kasih hilang urusan di sana. Kasih hilang urusan di balai kota. Kasih pindah ke RT. Sisa kasih parameter di RT. Jadi setiap orang satu RT mengurus minimal 99 kakak kan. Ya. Urusan 99 kakak ini kan tidak dalam satu hari semua 99 urus. Betul. Itu bisa. Kasih saja tab Pak RT. Wallah sih Pak RT. Pak RT ini tab. Nah, ini aplikasinya. Full me. Tapi ini situnya berlaku sampai 3 tahun. Nanti kalau dia tidak perpanjang saya masuk. RT bisa tegur. Nah, terus itu meningkatkan UMKM lokal, pendapatan rakyat. Saya lebih senang membangun UMKM. Biarlah rakyat, masa urusan beli gula kok harus ke retail sih? Nah, ada di tetangga. Pelayanannya pelayanan standar, customer service aja. Tapi kalau di tetangga, kita membangun komunikasi sosial. Sekaligus silaturahmi, lebih humanis. Iya. Tapi yang jadi masalah sekarang jumlah retail sama dengan banyaknya dengan jumlah warung. Kasihan, kok kasih head to head masalah antara penyanyi dunia dengan penyanyi lokal, pasti beda tahu. Last but not least, saya kembali ingin men-challenge Kak None. Saya tahu sekali, saya banyak mendapat justru informasi baru dari apa yang tadi Kak None sampaikan. Dan itu akan menjadi pegangan baik secara pribadi maupun teman-teman netizen. Kali ini Kak None, saya ingin minta kepada Kak None. Saya tahu sekali bahwa Kak None itu mampu menangkap kesan. Karena ini berbicara tentang manusia. Challenge kita ini tentang manusia. Saya akan menyebutkan beberapa nama. Dan Kak None saya minta untuk memberikan kesan. Baik itu mungkin sifat, sikap, karakter, nilai, dan seterusnya. Kak None saya minta untuk menggambarkan kesan itu hanya melalui satu kata. Kalau mau tambah penjelasan juga boleh. Yang penting satu kata dulu. Yeah. Siap Kak None ya? Siap. Ditantang? Iya. Aksa Mahmud. Baik. Nurdin Halid. Komitmen. Ilham Arif Sirajuddin. Friendly. Your brother. Syahrul Yassin Limpo. Humanis. Nurdin Abdullah. Akademis. Rusdi Massa. Donatur. Are you sure? Yes. Donatur? Iya. Dia suka kasih ke uang. Munafri Arifuddin. Adik kelas. Adik ya berarti ya? Adik angkatan. Dia kan? Iya. Deng Ical. Kotak-kotak. Kotak ya? Iya, kotak. Ini punya makna. Saya tahu ini. I know what you mean Pak None. Abdurrahman Bando. BLT aja? Iya. Luar biasa. Luar biasa ini kan None. Fatmawati Rusdi. Sering senyum sama saya. Ceria. Iya, ramah. Ya, Ceria. Ramah. Kalau sama saya ramah banget. Dr. Fadli Ananda. Punya masa depan lah. Visioner. Kalau visioner saya belum ukur, tetapi kita harus saya sepakat eranya di depan gitu. Oke. Bukan di sekarang. Di depan. Jadi kalau dia mau belajar sekarang cukup. Belajar. Oke. Zunnun Halid. Humble. Ya. Ini sudah adil Pak ya? Iya. Humble. Terakhir. Ya. Muhammad Ramdan Pomanto. Kalau orang terlalu bersemangat. Semangat ya. Semangat sekali kan dia. Kalau bahasa Makassarnya apa tuh? Semangat lah. Dia, semangat. Ya, semangat. Orangnya semangat. Kalau Irman Yassin Limpo? Saya nggak bisa menilai diri saya, tapi kalau dipaksa menilai,
Saya orangnya apa ya, suka tantangan gitu. Oh gitu ya. Suka di challenge ya. Iya. Suka ditantang. Tantangan itu biasa hadir karena dianggap enteng, dianggap remeh. Biasa juga karena dia punya kapasitas. Kanone lebih kemana? Orang inovasi, orang yang suka inovasi itu adalah salah satunya adalah kriterianya adalah dia tertantang. Tertantang. Nah, kalau dia ditodongkan pistol begini, Ya. dia harus berpikir banyak, 1001 pikiran bagaimana keluar dari todongan itu. Itulah. Dan di antara 1001 itu pasti ada yang tidak sama dengan orang lain. Itu yang Anda maksud. Iya. Oke, luar biasa. Karena terima kasih banyak sudah hadir di podcast Time is Yours. Saya cukup tegang, menegangkan, tetapi cukup asik sebenarnya. Karena Anda mengulik-ulik pikiran saya kan. Saya sudah menyiapkan, saya sudah punya headline kurang lebih. Tapi Anda mampu berhasil menggiring saya. Mampu merubah paling tidak mindset, paling tidak untuk beberapa menit barusan ini. Yang saya mau sampaikan, apa yang ingin Kanone sampaikan ke masyarakat di bagian akhir ini dalam rangka terus terang saja menghadapi kontestasi. Saya ingin mengajak semua kita untuk membuat sebuah kontestasi Pilwali ini menjadi sebuah demokrasi yang waras. Demokrasi yang waras itu adalah demokrasi yang menjauhkan berbagai perbedaan-perbedaan di antara kita, tetapi menjual berbagai gagasan dengan berbagai cara yang berbeda. Itu demokrasi yang waras. Kita jangan ajarkan anak-anak kita untuk memaki orang lain, membuka aib orang lain hanya untuk menguntungkan secara elektoral kita, ya. Karena itu kita tidak bertanggung jawab sebagai calon pemimpin. Black campaign, negatif campaign, walaupun itu sah saja di politik ya, tapi jangan ajarkan anakku, anakmu, dan anaknya orang lain untuk mau seperti kita. Sudahlah, kita hijrah pada Pilwali yang baik dan benar, di mana kita mengajarkan menjual gagasan itu jauh lebih baik, dan buang jauh semua orang-orang yang mau mengatur kita untuk kepentingannya. Orientasi kita adalah kita perbaiki anakku, anakmu, dan anaknya orang. Itu banyak, akhirnya Pilwali ini akan jadi murah tapi meriah. Lebih bagus makan kecil, lebih bagus pesta kecil tapi kita makan besar, Pak, daripada pesta besar ada yang tidak makan, ada yang tidak kebagian. Iya, itulah. Mari awali itu dengan hal-hal yang normatif. Saya lebih banyak memilih diam ini karena saya coba hijrah pada posisi itu. Whatever apa Anda katakan terhadap saya coba hijrah. Kita lakukan dengan cara-cara yang beda, cara-cara yang menguntungkan orang banyak secara moral, bukan secara kapital. Supaya tidak ada lagi hal-hal baru yang jelek yang memperkenalkan politik demokrasi kita. Pilwali kemarin itu demokrasi yang menurut saya penilaian orang agak aneh dengan hasil kemarin itu. 2018 itu terlalu besar pengorbanan rakyat hanya dengan hasil seperti begitu. Yang menang kegaiban gitu. Yang menang kegaiban kan harusnya itu tidak boleh terjadi di dunia fana ini, gitu ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Kanone. Lu begitu luar biasa. Dan saya tahu sekali yang saya memang tidak mau tanyakan dari tadi soal jangan pikir macam-macam, itu apa maknanya, apa filosofinya. Biarlah kemudian orang tidak menafsirkan itu. Biarlah orang lain menafsirkan itu.
Tetapi tetap ada komitmennya Pak None. Ya. Jangan pikir macam-macam. Yang paling penting di situasi sekarang kan kita harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Naikkan imun. Nah itu. Nah, kalau mau naikkan imun itu salah satunya adalah yang kau pikir macam-macam. That's right. Terima kasih banyak. Irfan Yassin Limpo. Sobat.